Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini, Senin 13 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga untuk menjaga budaya Betawi sebagai identitas utama kota. Dalam acara Lebaran Betawi 2026 di Lapangan Banteng, Pramono menegaskan pentingnya tradisi silaturahmi di tengah peradaban global. Sebagai bentuk penghormatan, Pemprov juga akan merevitalisasi Museum MH Tamrin agar warisan leluhur tetap hidup sepanjang zaman. 400 personel pasukan gabungan dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur di Kali Krukut, Karet Semanggi dan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Pengerukan ini diperkirakan dapat mengurangi genangan hingga 70 cm yang kerap melanda kawasan tersebut, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sebelum datangnya musim penghujan. Perumda Pasar Jaya berhasil menyelesaikan pengangkutan timbunan sampah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 228 rit armada dikerahkan sejak awal April 2026 guna menjamin kenyamanan pedagang dan pengunjung. Saat ini Pasar Jaya juga tengah menguji teknologi pengolahan sampah mandiri demi menciptakan ekosistem pasar yang lebih bersih dan berkelanjutan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemotongan dana bagi hasil atau DBH sebesar 15 triliun APBD DKI Jakarta cukup memberatkan. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka kerjasama komersil penamaan fasilitas transportasi publik menjadi ruang promosi swasta hingga parpol. Langkah ini bukan sekedar untuk meningkatkan pendapatan daerah Jakarta, tetapi memastikan program prioritas tetap berjalan. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sebuah acara di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Secara terbuka, Pramono mengajak berbagai pihak termasuk tokoh partai politik untuk memanfaatkan skema komersial naming right pada halte dan stasiun transportasi ini. Menurut Pramono, ini salah satu upaya menutupi kekurangan dana APBD akibat pemotongan dana bagi hasil agar program pembangunan prioritas di Jakarta tetap berjalan. Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan, semua halte ada namanya. Karena memberi nama itu artinya memberikan cuan, memberikan bayar restribusi, bayar pajak kepada pemerintah DKI Jakarta. Kami lakukan secara transparan. Ada halte namanya Nescafe, Tesosro, macam-macam semuanya. Siapa saja yang paling penting bayar. Hasil dari kerjasama komersial ini nantinya akan dialokasikan kembali untuk mempercantik fasilitas publik. Contohnya seperti revitalisasi Taman Barito yang kini buka 24 jam, hingga penyempurnaan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di sekitar pemberhentian MRT. Dengan pembangunan kepercayaan dan kolaborasi, Jakarta berusaha tetap menjaga kualitas pembangunan di tengah tantangan anggaran yang ada. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Siapa yang tidak kenal ikan sapu-sapu, sang pembersih akuarium? Kini ikan sapu-sapu jadi buruan aparat Pemprov DKI Jakarta karena tingginya populasi yang meningkat tajam dan berpotensi merusak ekosistem perairan. Warga Jakarta diimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan sapu-sapu karena mengandung logam berat yang terserap dari sungai yang tercemar. Aksi penangkapan ikan sapu-sapu secara masif baru-baru ini dilakukan di kawasan Jalan Protokol, tepatnya di sekitar Grand Hyatt dan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.
Penanganan ini menjadi krusial mengingat ikan asal Amerika Selatan ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dan mampu berkembang biak dengan sangat cepat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meningkatnya populasi ikan sapu-sapu secara tak terkendali dapat merusak struktur tanggul sungai karena kebiasaannya yang membuat lubang. Selain itu, sebagai spesies invasif, mereka memakan segala material termasuk telur ikan lokal. Ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dia habisin dengan wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Pengendalian populasi ini akan terus konsisten dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kesehatan warga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Ada kabar gembira untuk warga Jakarta, terutama yang lagi cari sekolah untuk anaknya. Sekarang, untuk mengenyam pendidikan gratis, nggak cuma di sekolah negeri, tapi sekolah swasta di Jakarta udah gratis nih. Pemprov DKI secara resmi telah memberlakukan program sekolah swasta gratis di 5 wilayah Jakarta, mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB. Program ini hadir untuk memperluas akses pendidikan inklusif bagi seluruh masyarakat. Warga Jakarta bisa langsung kunjungi sekolah swasta gratis yang terdaftar di sekitar Anda atau bisa langsung kunjungi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa langsung melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.